لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Jadi sifat-sifat Allah itu sifat apa namanya? Pertama, zat Allah. Sifat zat Allah. Atau namanya segala yang sifat dzatiyah. Zat. Ya. Kemudian apa bedanya zat dan fi'il? Allah punya sifat hidup. Allah punya tangan. Allah punya tangan zat. Allah punya melihat dengan matanya. Sedangkan sifat fi'liyah dari ada kalanya dari keinginannya. Jika dia ingin berkehendak, dia lakukan. Jika tidak, dia tidak lakukan. Contoh, Allah naik ke langit. Allah menghendaki dia turun. Ya, mentakwil, menyimpangkan takwil atau tafsir dari sifat zat Allah. Ya, Allah tuh ya punya tangan, berikan tangan Allah tuh bagaimana bentuknya, bagaimana lebar jarinya, bagaimana itu dikaifiatkan. Ini yang tidak boleh. Allah beristiwa ala as, naik ke langit. Bagaimana naiknya itu? Dia diketahui, tetapi bagaimana kaifiatnya, tata caranya menyebut tidak diketahui. Dan bertanya tentang itu kata Imam Malik bid'ah. Wasu'al an bid'ah. Ini sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah apakah asma Allah itu bisa dibuat sendiri, ya, diciptakan sendiri berdasarkan dalil. Itu tauqifiyah. Jadi tidak boleh asal elok saja. Wajih nama Allah, Allah khair, Allah khairun, tidak ada. Ya, tidak boleh kita memberikan asma Allah yang termaktub dalam Al-Quran, dalam Sunnah. Jadi tidak bisa mengingat nama-nama Allah itu sakuat tiawat, tidak bisa. Tapi kita hanya mengatakan asma Allah, dia yang katakan dalam Al-Quran dan Nabi yang katakan asma al-husna. Kita tidak menamakan nama Allah kecuali Allah menamakan terhadap dirinya. Kekuatan yang Allah ungkapkan pada dirinya bahwa fima kesempurnaan. Dan juga tidak setiap sifat itu diambil dari asma. Bahkan dari nama Alladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumiitukum tsumma yuhyikum. Allah yang kemudian mematikan kamu, menghidupkan kamu. Allah menamakan dirinya Khaliq, menciptakan, Razik, hidupkan dan matikan. Kemudian di antara asma Allah itu ada perbuatan yang Allah ungkapkan untuk dirinya sebagai balasan, ya, merupakan balasan. Dan contoh menipu Allah ini adalah untuk membalasi orang-orang yang penipu. Dia penipu, Allah tipu dia. Balasan dari perbuatan tadi. Makar namanya Allah punya sifat makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah punya sifat makar bukan menunjukkan jelek, tapi untuk sebagai kuatnya Allah untuk membatasi para pembuat makar. Maka sifat makar itu bukan bagi Allah bukan jelek. Sifat menipu dalam hal tadi dalam ayat tadi bukan jelek, tapi adalah untuk membalasi para penipu tadi dengan sikap yang tidak baik. Jadi dalam mengimani asma, nama-nama sifat-sifat Allah perlu kita berhati-hati dan sadar ilmu. Kalau waktu jamaahnya seorang mereka menipu Allah, Allah pun menipu mereka. Jadi Allah itu penipu juga ya. Gawat nanti. Padahal Allah menipu mereka ini karena sikap mereka yang tidak baik itu ya Allah binasakan. Allah
karena apa? Jauh daripada sifat kejelekan, jauh dari kezaliman. Makanya kita disuruh bertasbih kepada Allah. Apa guna tasbih tadi? Apa makna tasbih? Mensucikan Allah dari keburukan, dari aib dan celah. Itu tasbih tadi. Tasbih berfungsi apa? Mensucikan Allah. Kita mengatakan subhanallah, subhanallah. Mana subhanallah? Karena suci Allah. Tapi apa maknanya? Mensucikan Allah dari aib dan celah dan kekurangan. Makna pemahaman terbaliknya apa? Pemahaman terbaliknya Allah itu tidak mempunyai sifat celah. Allah mempunyai sifat sempurna. Kemudian Syekh mengatakan dalam ayat kan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ini surat apa? Ali Imran ayat 54. Nasullaha, mereka melupakan Allah. Fanasiyahum, Allah pun melupakan mereka. Apakah di sini Allah itu punya sifat kelupaan? Enggak. Sebagai balasan dari sikap mereka yang tidak baik tadi. Walakin la yajuzu itlaquha 'ala Allah, akan tapi tidak boleh mengungkapkan kalimat itu kepada Allah fi ghairi ma siqat fihi min ayat, pada yang bukan pada tempatnya. Jadi ayat tadi tidak boleh dilarikan kepada bentuk perbuatan yang lain, ya. Ayat yang tentang Allah itu punya mereka menipu Allah, Allah pun menipu mereka membuat makar, Allah membuat makar. Ini tidak boleh dilarikan kepada yang lain, ya. Tidak boleh innahu ta'ala yungkir. Tidak boleh kita mengatakan Allah itu membuat makar, Allah itu penipu. Tidak boleh kita katakan demikian. Hanya kita menyikapi makna ayat itu. Dalam hal kaitan ayat yang tidak berhubungan dengan ayat itu tidak boleh. Tidak boleh Allah penipu, Allah membuat makar. Tidak boleh kita ungkapkan, pindahkan ayat tadi kepada perbuatan yang tidak ada hubungan. Paham itu maksudnya itu? Ya, kalau ayat dikaji ayat aja maksudnya tidak boleh ditempatkan kepada orang lain. Wa yastahzi, berolok-olok, ya. Tidak boleh dikatakan makir. Allah itu makir, mukhadi', mustahzi. Artinya adalah tidak boleh kita menamakan Allah itu, mensifatkan Allah tersendiri dengan kalimat makir. Allah makir mah. Tetapi ketika kita melihat ayat yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum, baru di sini berlaku makna dari kalimat dari sifat Allah menipu. Maksudnya apa di sini, ya? Kemudian makar apa maksudnya di sini, baru maksudnya yang kita pahamkan, menjadikan sifat makar ini sifat yang terus menerus pada Allah. Gawat nanti kalau pahami tidak pada tempatnya kita memahami, gawat. Sifat ini berlaku untuk apa? Membalas sifat orang-orang yang buat makar. Wa hadza la yaqulu muslim wala akil. Tidak boleh. Ini tidak dikatakan oleh seorang muslim yang mengatakan Allah makir, Allah buat makar, Allah mustahzi, Allah adalah suka menjelek-jelekkan atau mencemoohkan. Tidak boleh kita menyatakan sifat seperti itu. Sifat itu hanya berlaku bagi siapa yang membuat makar. Allah juga punya makar. Kan banyak kejadian orang yang buat jahat pada seorang, rupanya Allah berkehendak lain, ya. Dia yang terliun karena ini, ya. Fa inna Allah azza wa jalla lam yasif nafsahu bil makar. Allah tidak mensifatkan dirinya dengan makar. Nah, Allah tidak mensifatkan dirinya dengan kaidu, tipuan. Tetapi sifat ini berfungsi untuk membalasi orang yang berbuat makar pada tempat yang tidak pada tempatnya, di tempat yang tidak pada tempatnya, bukan tempat yang hak, ya. Waqad ulima anna al-mujazat ala dzalika bil adl, maka diketahui
balasan terhadap sifat manusia yang Allah berikan dengan keadilan, ya, keadilan yang baik dari makhluk. Bagaimana mungkin Allah akan punya sifat tidak adil? Ini mukhawatun afidin yang dimuliakan Allah. Kemudian mada yatadamman ismu al-ali? Apa kandungan nama Allah yaitu Al-Aliyun? Apa itu Aliyun itu? Maha tinggi, awalnya maha tinggi. Ya. Dan apa maknanya? Seperti zahir, tampak, qahir yang memaksa, wal muta'ali yang maha tinggi juga. Mengandung di sini namanya Al-Aliyul A'la, yang maha tinggi, yang paling tinggi. As-sifatul mustaqah min, sifat yang diambil dari Al-Aliyun namanya, maka sifatnya A'la, yang maha tinggi. Thubutul umumi lahu, menetapkan ketinggian itu adalah untuk Allah. Jadi Allah tinggi, maksudnya tempatnya tinggi, fis sama, di langit. Sebab suatu yang rendah itu adalah tidak sempurna. Yang tinggi itu lebih sempurna. Dalam apa yang dilakukan manusia, umpamanya contohnya manusia, hotel semakin tinggi semakin bagaimana dia? Semakin jelek atau semakin sempurna di hadapan manusia? Semakin sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu. Ya. Uluwi fawqiyatihi, ada ketinggian di atasnya, di atas arsy. Tinggi atas semua makhluk. Jelas dari mereka, mengawasi atas mereka. Uluwi qahar, tinggi juga berkuasa. Dia tinggi juga berkuasa. Ketinggiannya mempunyai, memaksa, ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi kekuatan Allah. Setiap sesuatu tunduk dengan keagungannya, ya, hina di hadapan Allah. Kemudian apa dalil yang menunjukkan tentang fauqiyah? Aliyun, uluwil fauqiyah, dan uluwil fauqiyah, ketinggian itu yang di atas, seperti di atas arsy. Ini dalilnya apa? Di antaranya adalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Amintum man fis sama. Apa kamu beriman dengan yang ada di langit? Dan fitrah manusia menyatakan, sampai orang kafir pun kamanya berdoa, orang kafir, kau berdoa orang kafir tidak. Sampai orang kafir pun mana dia berdoa? Seperti ini loh. Fitrah manusia itu dia berdoa itu ke atas. Ini fitrah. Nah, bagaimana orang yang tidak mengaku ketinggian Allah Subhanahu wa taala? Yang tidak mengaku Allah di arsy. Kemudian yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut daripada mereka di atas mereka. Kemudian apa dalil dari sunnah? Dari sunnah tentang ketinggian Allah. Wal arsyu fawqa dzalik, banyak dalilnya, ya. Kita bisa baca dalam kitab ini tentang dalil tentang ketinggian Allah, fauqiyah, uluwil fauqiyah, ya, tinggi yang fauq, yang di atas. Kemudian terakhir pembahasan kita, mada qala aimatud-din as-salafus salih fi mas'alati istiwa. Apa sesungguhnya perkataan para salaf dalam masalah istiwa? Masalah ketinggian Allah bersemayam di atas arsy. Qauluhum bi ajma'ihim rahimahullahu, perkataan mereka semuanya al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu tidak diketahui. Di mana letak istiwa itu? Wal kaifu ghairu ma'qul. Kaifiyatnya itu tidak bisa dicerna oleh akal. Bagaimana kaifiyatnya? Akal tidak bisa mencerna. Karena kemampuan kita terbatas. Tidak semua persoalan yang berhubungan dengan zat Allah kita bisa kita ketahui. Tidak bisa kita menggali tentang zat Allah.
Wal iman bihi wajib. Beriman akan Allah itu berada di aras itu wajib. Ya. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang istiwa tadi bid'ah. Artinya tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Mereka mengimani tentang istiwa tadi. Wa min Allahi ar-risalah. Risalah itu datang dari Allah. Berarti kalau risalah itu datang dari Allah, tugas kita apa? Menerima risalah tadi, tunduk dan patuh. Kalau persoalan muamalah ini bisa melalui akal kita, akal membantunya. Ya. Tapi persoalan tentang yang berhubungan dengan sifat Allah, asma Allah, akidah, dia semua kembali kepada dalil. Maka banyak orang yang belajar tentang sifat-sifat Allah yang tidak pada tempatnya, banyak yang sesat. Mengaji sifat bukannya cegah, tapi tambah sakit. Kenapa? Ia mengaji tidak ada dasar ilmu, sampai ke kulit-kulit kan dikajinya. Ngaji kulit. Ya. Apa itu? Karena tidak ada atas ilmu, tidak atas ilmu yang diajarkan oleh para salaf. Kemudian wa ala rasul al-balagh. Tugas rasul itu menyampaikan. Allah itu begini, bismillah rasul menyampaikan. Rasul tidak memaksa manusia untuk harus beriman tak. Fadzakir innama anta mudzakir. Beri peringatan, tugas memberikan peringatan kata Allah. Lasta alaih, tidak ada bagimu untuk memaksa orang. Tugas Rasul menyampaikan. Itu juga dai tugas menyampaikan, ulama menyampaikan, mubaligh menyampaikan. Al-hidayah biyadillah. Hidayah itu tangan Allah. Jadi kalau ada orang sekarang ini tidak mengimani Allah itu di aras, sampaikan saja. Menerima atau tidak menerima itu bukan tugas kita. Karena dia adalah berhubung dengan iman. Wa ala rasul balagh wa alaina tasdiq wa taslim. Ini dia tugas kita. Apa tugas kita? Tasdiq, membenarkan. Anggota Nabi tadi kita benarkan. Kemudian taslim, tunduk. Kalau kita tidak punya jiwa tunduk kepada Quran dan Sunnah, maka susah kita untuk menerima kebenaran. Kita lebih mengikuti hawa nafsu kita dibandingkan dengan Quran dan Sunnah. Jadi makanya banyak orang yang tidak mau mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasulnya atau para salaf karena hatinya tidak tunduk terhadap syariat. Kadang mereka sudah bertitel tinggi, tapi tetap mereka tidak tunduk hatinya. Dia mendahulukan akalnya dibandingkan ketundukan terhadap dalil, tunduk. Ya. Jadi wa alaina tasdiq wa taslim, tugas kita adalah tasdiq, membenarkan dan tunduk dalam hal hubung dengan asma was sifat, nama-nama Allah. Wa hakadha qauluhum, inilah perkataan mereka pada semua ayat-ayat asma was sifat dan hadis-hadisnya. Amanna bih kullum min indina. Ini dia Ali Imran ayat 7. Ini yang jadi dasar. Kami beriman dengannya, dengan nama-nama Allah dan sifatnya. Kullum min indillah, semua itu dari sisi Allah. Amanna billah wa ashhadu bi anna muslimun. Ada pun orang-orang yang mereka mengikuti hawa nafsu, mereka tidak mengimani asma wa sifat sebagaimana yang diimani para salaf. Mereka menjadikan asma wa sifat ini ke arah logika mereka, akal mereka. Akhirnya mereka tidak beriman. Dalam menjalankan agama ini, akal atau logika itu sifatnya membantu, bukan menentukan. Membantu. Akal sifatnya membantu memahami. Akal tidak menentukan hak. Akal tunduk kepada wahyu.
Apabila akal kita itu benar, insya Allah akal itu akan tunduk kepada wahyu. Akal sifatnya membantu bukan menentukan kebenaran. Maka apabila seorang mendahulukan akalnya dari wahyu Allah, maka jelas mereka akan tersesat. Imam Al-Ghazali menjelang akhir hayat beliau taubat dari pemahaman ilmu kalam, karena semuanya mentok jadi balik kemana lagi? Balik kepada dalil wahyu Allah. Taubat beliau Imam Ghazali dengan kitab yang beliau tulis Tuhfatul Falasifah, bantahan terhadap filsafat. Maka banyak orang-orang filsafat yang mereka menolak dalil-dalil, banyak akal aja. Sehingga filsafat ini tersebar di perguruan tinggi Islam di Indonesia. Sebagian perguruan tinggi Islam Indonesia mereka belajar filsafat, tidak belajar akidah yang sahih. Filsafat belajar. Agama tidak boleh diberikan ke filsafat. Ya. Tapi agama ini ada aturannya yang dibuat dari wahyu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan musim kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu kita semua. Memang agak berat persoalan membahas asma wa sifat ini. Tapi insya Allah jika kita terus mengulang-ulangi, tapi atau dua mungkin kan, tidak memberat. Tapi ketika kita terasa lama nanti terasa dewa begitu agungnya Allah, mulianya Allah yang punya asma wa sifat ini. Bahkan para ulama kitab-kitab mereka sekian jilid itu bicara tentang asma wa sifat. Jilid ini sedikit. Ini baru dasar tentang asma wa sifat, nama dan sifat Allah. Demikian saja. Allahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.